manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tiada satu pun jelasmu akan berlayar. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa temukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut segalanya, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hidupkan bukti, kau takkan gelap apapun. Kau bisa temukan jalan, dan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tidak satu pun jelasmu akan manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upacara pembukaan latihan dan juga upacara penutupan latihan, baik itu pada tingkatan siaga maupun tingkatan penggalang. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan pada tingkatan siaga. Adapun urutan upacara pembukaan latihan atau biasa disebut juga dengan upabuklat pada tingkatan siaga, yang pertama yaitu pemeriksaan kebersihan dan juga kerapian anggota.
Kemudian yang kedua, memilih barung terbaik untuk dijadikan sebagai pemimpin upacara. Barung yang terbaik akan mempersiapkan kelengkapan upacara. Kemudian selanjutnya yaitu pemimpin upacara memanggil anggota upacara untuk membentuk sebuah lingkaran besar. Selanjutnya, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah-tengah lingkaran menghadap bendera pintu upacara. Kemudian pemimpin upacara mengambil bendera yang ada di luar lingkaran. Kemudian pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota upacara hormat sampai selesai. Kemudian selanjutnya pembina upacara membaca Pancasila yang dimana diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian pemimpin upacara membaca Dwi Dharma yang diikuti oleh semua anggota upacara. Kemudian pemimpin upacara kembali ke barungnya. Selanjutnya pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota upacara. Kemudian yang terakhir yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang dimana diikuti oleh seluruh anggota upacara. Adapun upacara penutupan latihan pada perindukan siaga tidak jauh berbeda dengan upacara pembukaan latihan pada tingkatan siaga. Namun ada beberapa yang membedakannya. Adapun urutan upacara pada tingkatan upacara penutupan latihan pada tingkatan siaga, yang pertama yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian yang kedua, pemimpin upacara memanggil seluruh anggota upacara untuk berkumpul dan membentuk sebuah lingkaran besar seperti upacara pembukaan latihan yang tadi. Kemudian yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara untuk memasuki barisan upacara yang dimana letak pembina upacara itu di tengah-tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Kemudian pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar dari lingkaran atau pintu upacara tersebut. Kemudian pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan. Dan setelah itu pemimpin upacara itu kembali ke barungnya. Selanjutnya yaitu pengumuman dan pesan pembina upacara atau biasa disebut juga dengan amanat. Kemudian selanjutnya yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang dimana doa tersebut diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian yang terakhir yaitu barisan dibubarkan. Kemudian anggota upacara itu yang terakhir yaitu kayak bersalaman kepada pembina upacara. Baiklah, selanjutnya yaitu upacara pembukaan latihan pada tingkatan penggalang. Nah, adapun urutan upacara pembukaan latihan atau upabuklat pada tingkatan penggalang, yang pertama yaitu laporan masing-masing pemimpin regu kepada pratama, yang dimana pimpinan regu sebelum laporan pimpinan regu paling kanan itu memimpin penghormatan kepada pratama. Kemudian selanjutnya pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara akan segera dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera. Kemudian selanjutnya yaitu pembina upacara melangkah satu langkah, kemudian penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian selanjutnya yaitu pratama menyerahkan seluruh pasukan kepada pembina upacara, kemudian kembali ke tempatnya semula. Selanjutnya yaitu pengibaran sang bendera merah putih oleh petugas upacara. Penghormatan dipimpin oleh pratama. Kemudian selanjutnya itu pembacaan teks Pancasila yang dimana dibaca oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya yaitu pembacaan Dasa Dharma oleh yang bertugas. Kemudian selanjutnya
kata pengantar oleh pembina atau biasa disebut juga dengan amanat. Kemudian selanjutnya yaitu doa yang dimana dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Selanjutnya, pasukan diserahkan kepada pasukan yang telah diambil oleh pembina diserahkan kembali kepada pratama. Kemudian disusul oleh penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama. Selanjutnya, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina atau biasa juga disebut dengan ajudan. Yang terakhir yaitu pertama membubarkan barisan upacara, kemudian melanjutkan dengan latihan. Untuk yang lainnya itu semuanya sama kecuali itu tadi pembacaan dasarma dihilangkan, dan juga yang terakhir pertama membubarkan barisan, kemudian tidak dilanjutkan dengan latihan lagi, tetapi diperintahkan kepada seluruh anggota upacara untuk meninggalkan lapangan latihan. Adapun upacara penutupan latihan atau biasa juga disebut dengan upatuklat pada tingkatan penggalang itu juga tidak jauh berbeda dengan upacara pembukaan latihan, yang dimana yang membedakannya itu hanya dengan yang kan di upacara pembukaan latihan pada penggalang itu ada yang namanya pembacaan dasarma, sedangkan pada upacara penutupan latihan pada penggalang itu pembacaan dasarma itu dihilangkan. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai upacara pembukaan latihan dan juga upacara penutupan latihan pada tingkatan siaga dan juga tingkatan penggalang oleh regu kami yaitu Regu Melati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.